Naila Arsya Putri dengan NIM 2025-210010. Dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen, konsep organisasi dan pengorganisasian, konsep pemimpin dan kepemimpinan. Secara konsep, manajemen dipandang sebagai proses perpaduan antara ilmu, seni, dan profesi yang terus berkembang secara dinamis, mengikuti tuntutan kebutuhan hidup manusia. Manajemen itu dilakukan dengan kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila manajemen dilakukan dengan maksimal, maka hasilnya akan baik. Dan apabila manajemen tidak dilakukan maksimal, maka hasilnya akan buruk. Kemudian ada unsur-unsur manajemen yang dikenal dengan 5M. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, dan yang kelima metode. Kemudian ada tingkatan kekuasaan dalam manajemen. Yang pertama ada top manajemen, yang kedua middle manajemen, yang ketiga lower manajemen. Kemudian Henry Fayol mengemukakan pandangannya mengenai fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga commanding atau pengarahan, yang keempat coordinating atau pengkoordinasian, yang kelima controlling atau pengawasan. Kemudian perencanaan atau planning adalah fungsi yang paling mendasar dalam manajemen yang bertujuan untuk penggunaan sumber daya suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Ada dua alasan kenapa suatu organisasi atau perusahaan perlu melakukan perencanaan. Yang pertama, protective benefit, untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, positive benefit, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama berdasarkan penggunaannya, yang kedua berdasarkan prosesnya, yang ketiga berdasarkan jangka waktunya, yang keempat berdasarkan wilayah pelaksanaannya, yang kelima berdasarkan materinya, dan berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Kemudian ada sifat-sifat perencanaan. Yang pertama faktual, yaitu perencanaan harus fakta di lapangan. Rasional, berdasarkan data yang fakta. Kemudian fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian berkesinambungan, terus berkelanjutan dan perbaikan di masa depan. Kemudian 4 tahap dasar perencanaan: menetapkan sasaran, menentukan keadaan, situasi, dan kondisi, mengidentifikasi faktor pendukung dan menghambat, mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Kemudian ada manfaatnya untuk membantu penempatan tanggung jawab, menghemat waktu dan tenaga dan biaya, memperkecil pekerjaan yang tidak pasti. Kemudian juga ada kelemahannya. Yang pertama itu cenderung menunda pekerjaan. Kemudian rencana yang tidak konsisten. Kemudian ada juga hambatan dalam perencanaan, yaitu keterbatasan fleksibilitas, biaya yang tinggi, keterbatasan waktu, dan data yang tidak akurat. Kemudian, pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan jalannya suatu organisasi, sedangkan kepemimpinan adalah sifat dari pemimpin untuk memengaruhi mengarahkan bawahan agar bertindak sesuai tujuannya. Kemudian, ada teori-teori kepemimpinan yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori genetik, di mana seseorang dapat menjadi pemimpin bukan karena dilatih, tapi memang sudah dari lahir yang dijadikan pemimpin. Kemudian yang kedua ada teori sosial. Pemimpin dibentuk oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok, bukan karena kemampuannya. 3. Teori situasional. Teori ini memandang kepemimpinan berdasarkan situasi, atau situasi lebih mementingkan seseorang layak atau tidaknya menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, teori ekologis. Pemimpinan ini berkolaborasi dengan seseorang yang lahir dengan bakat dan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kelima ada teori behavioristik. Ini adalah teori gabungan dari semua teori yang digabung menjadi satu, kemudian yang disebut dengan teori behavioristik. Kemudian ada struktur mengenai organisasi. Ada 4 lapisan. Yang pertama itu HR atau Human Relation atau hubungan masyarakat. Lapisan kedua pemimpin dan kepemimpinan. Lapisan ketiga manajemen, dan lapisan yang paling terluar itu atau wadahnya yang keempat itu organisasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.
From